Sobat Hino semua, apa kabar? Baik. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang di acara Talk Show Hino Euro 4 Education Festival 2022. Perkenalkan, saya Rizky. Sebelum memulai, alangkah baiknya saya jelaskan dulu apa sih itu Euro 4. Jadi Euro 4 adalah standar emisi gas buang bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, sehingga emisi yang dikeluarkan lebih ramah lingkungan. Hino secara resmi meluncurkan semua kendaraan dengan standar emisi Euro 4 dengan mesin terbaru Common Rail yang lebih tangguh, ekonomis, dan ramah lingkungan dibandingkan dengan model sebelumnya. Sekarang saya sudah berada bersama para narasumber dari PT Mitra Propitamas Motor, yaitu ada Ibu Fitriani, perwakilan dari Sales, terus ada Pak Mujito, perwakilan dari IDT Trainer, terus ada lagi Pak Muhammad Amin sebagai perwakilan dari mekanik, dan yang terakhir dan perwakilan dari Field Advisor dari PT Mitra Propitamas Motor. Oke, saya ada pertanyaan ke Pak Mujito, Pak. Ya. Pak, bagaimana kesiapan SDM dalam menghadapi produk Hino Euro 4 ini, Pak? Oke, terima kasih Pak Rizky. Untuk kesiapannya mengenai produk Hino Euro 4, kami sudah mengikuti training seperti IDT Training, yaitu mempersiapkan training ke teman-teman sales, teman-teman mekanik, dan teman-teman spare part mengenai informasi tentang produk Hino yang Euro 4 ini, Mas. Saya ada pertanyaan buat Ibu Fitri. Ya, Pak. Bagaimana cara pemasaran produk Hino Euro 4 ini, Bu? Untuk memasarkan unit Euro 4, saat ini kami dari tim sales juga sudah memberikan informasi dan edukasi kepada customer perihal Euro 4 ini. Dan respon dari customer pun sangat positif, Pak, sejauh ini. Terus ada nggak keraguan dari customer untuk Ibu kasih tahu tentang produk Hino Euro 4 ini, Bu? Kalau keraguan namanya produk baru pasti ada ya, Pak ya. Nah, untuk menepis keraguan customer, Hino juga sudah mempersiapkan tim after sales yang sangat handal, kompeten, dan sudah memiliki sertifikasi dari ATPM langsung. Sesuai dengan prinsip Hinowise, bisnis pelanggan dan kepuasan yang kami utamakan. Mindset yang kami utamakan tidak hanya mengejar margin saja, Pak, dari penjualan unit. Jadi istilahnya tuh kami juga memberikan support dan solusi jika unit customer mengalami trouble, sehingga bisnis mereka tetap selalu produktif, dan jika bisnis mereka tumbuh terus, maka mereka akan menambah armada untuk operasional mereka, Pak. Saya ke Pak Mujito lagi. Ya. Untuk keunggulan Hino Euro 4 dibandingkan dengan produk Hino Euro 2 seperti apa, Pak? Oke, untuk keunggulan Euro 4 secara teknologi lebih ramah lingkungan, dan lebih irit bahan bakar. Dikarenakan pembakarannya, sistem pembakaran lebih sempurna daripada produk sebelumnya. Berarti lebih unggul berarti, Pak, ya? Iya. Yang produk Euro 4 ini. Pertanyaan buat Pak Midan. Ya, Apa saja sih, Pak, perubahan pada engine Hino Euro 4? kalau perubahannya sih ada EGR, Hmm. ada PNT, terus DOC dan SCR, sistem Common Rail. Nah, kalau untuk EGR itu sendiri sih fungsinya tuh sederhana saja, Pak. Si gas buang itu loh dikembalikan lagi ke ruang bakar biar lebih efisien lagi lah. Sisa pembakaran itu Untuk kan. EGR tadi Iya, ya, Pak, ya? EGR itu sendiri lah. Kalau VNT? Kalau untuk PNT itu sendiri itu variabel nozzle turbo. Nah, itu yang mana fungsinya itu yang terbaru lagi lah. Yang terdulu kan watergate nih. Sedikit Nah, itu kan masih mekanikal nih. Kalau yang terbaru nih untuk PNT ini kita sistemnya tuh sudah elektrikal, Pak, diatur oleh si ECU. ECU tadi. Sedangkan DOC? Kalau DOC itu ya untuk penambahan komponen untuk penyaringan saja, Pak, di knalpot. Oh, di knalpot. Iya, di knalpot. Nah, kalau SCR sendiri, Pak? Nah, kalau SCR itu, nah itu beda lagi nih. Itu SCR itu tersendiri, Pak.
itu posisi SCR itu ada di engine P11. Khususnya. Ya, khususnya lah. Itu unit yang di mana Pak P11 itu Pak? Itu P11 itu yang apa? Di kategori 3 juga, cuman di FM 340 lah. FM 340. Iya, 340. Berarti intinya semua unit Hino sudah ada penambahan ya Iya, Pak sudah ya? ada penambahan. Cuman yang paling sedikit ya di FM di 340 lah, cuman SCR aja kan yang ditambahkan. Oke, sip. Ini sih pertanyaan kebanyakan dari customer. Ya. Nah, mereka kadang ada pertanyaan seperti ini Pak. Ya. Untuk produk Hino Euro 4, itu kalau menggunakan biodiesel sebagai bahan bakarnya gimana itu Pak? Oke, kalau ini termasuk apa ya? Ada sedikit ketakutan dari customer ya. Sebenarnya untuk penggunaan biodiesel untuk unit Euro 4 sebenarnya tidak ada kendala di sistem pembakarannya, performanya tidak ada masalah. Cuma alangkah baiknya ya tidak terus-menerus menggunakan yang namanya biodiesel supaya nanti tetap unitnya performanya tetap bagus. Ya disarankan sebenarnya ya selalu menggunakan yang solar yang baik, gitu, bahan bakar yang baik. Karena memang peraturan pemerintah di tahun ini kan mencanangkan Euro 4 ya Pak ya. Dengan kebiasaan customer yang masih memakai biodiesel ya dia tidak bisa ya, maksudnya belum matching berarti dengan Euro 4-nya ya Pak ya. Yang pastinya nanti emisi gas buangnya akan turun kalau tidak menggunakan bahan bakar yang sesuai standar dari Euro 4 itu. Intinya unitnya pun sebenarnya masih bisa berarti Kalau ya untuk Pak ini ya? itu dioperasikan walaupun tidak menggunakan bahan bakar walaupun menggunakan bahan bakar biodiesel tidak ada masalah, performanya tetap bagus, tidak ada masalah. Tapi yang untuk ketemu gas buang Euro 4-nya nggak ketemu. nggak ketemu, pasti euronya pasti turun, tidak mencapai Euro 4-nya. Pemerintah berarti memberikan menyarankan untuk menggunakan yang sesuai Euro 4 tadi sebenarnya Pak ya. Iya. Tapi balik lagi sama customer sendiri. Pertanyaan kepada Pak Amin, Pak. Iya, Pak. Kalau untuk ECU sendiri, apakah ECU tersebut tahan terhadap panas, air atau getaran, Pak? Kalau untuk ECU kita sendiri sih, Pak Rizky ya, itu sudah kita uji yang namanya EP6K sama EP9K, Pak. Yaitu kan tahan terhadap getaran nih, atau nih kan panas. Sama Ya. juga ECU kita sudah waterproof, Pak. Nah, waterproof itu kan ya dalam istilah tuh ya nggak tahan air banget lah Pak. Ya. Kayak dicuci kan Ya. bisa nih, kayak kecipratan air Ya, pada saat sama beroperasi ya, Pak, ya. beroperasi lah. Terkecuali nih si ECO kita nih tenggelam lah. Ibaratnya tercebur pada saat insiden ya Pak ya. Itu nggak bisa lah. Terus lagi ada nih yang untuk kategori 2 nih Pak ya. Itu untuk Lutro nih tata letak engine ECO-nya itu di sebelah kiri kabin itu lah, di bagian belakang lah Pak. Nah itu kan menandakan nih si ECO kita ini tahan terhadap cuaca lah, kayak hujan, panas, sama cipratan-cipratan air dari luar lah, atau unit yang pas saat berselisihan. Terus untuk yang kategori 3-nya itu ada Hino 500 kita nih. Nah itu kan posisi si ECU-nya itu ada di bagian engine Pak, sebelah kiri lah. Nah itu juga kita bisa menandakan lah, melihat kita kan itu posisi engine itu kan sangat panas itu Pak. Nah jadi kan si ECU kita nih ya berarti kan tahan panas juga Pak. Jadi tangguh di segala medan lah. Intinya sudah teruji Iya, ya, sudah teruji, ya? Pak. Jadi customer nggak terlalu ini lagi ya Pak ya. Iya. Maksudnya risau dan khawatir tentang unitnya, tentang si posisi ECU tadi ya Pak ya. Yang lebih ini saya tambahkan lagi ya, Ya, yang Pak. lebih tepatnya lagi sebenarnya untuk akuratnya akuratnya ke sistem Oh iya. elektrikalnya, Pengambilan datanya. data akuratnya ke sistem komputerisasinya lebih akurat maksudnya, karena lebih dekat dengan sensor tadi. Gitu. Iya. Oke, baik, saya ke Pak Midan sama dengan Pak Amin. Apa sih total support yang diberikan kepada customer Hindo sendiri, Pak? Pertama sih untuk membantu waranti, FSP, terus ada kita total
dia install alatnya. Terus total sport, Dealer Connect, Itu satu lagi program HTSCC lah HTSCC. untuk gripper. Paper ya Pak. ya? Terus Training untuk apa? Yang di-install itu sendiri sih kita mempermudah mencari masalah pada unit lah. Iya. Ibaratnya tuh lebih cepat kita Pak, nggak terawang-terawang sana sini. Jadi kan kita ini ada problem, Ya, untuk mendeteksi Enak. kerusakan itu Iya. lebih mudah. lebih mudah lah. Terus untuk FSP-nya sih untuk pre-program service-nya saja Pak. Ibaratnya dari 40.000 km atau 2 tahun. 2 tahun, 2 lah. tahun. Dimana yang tercapai lebih dulu. Oke. Dan juga nih satu lagi Pak, jaringan service kita ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi customer tidak perlu ketakutan lagi dalam menyervis unitnya Pak ya. Nggak perlu khawatir lah, ada di mana-mana. Saya tanya lagi ke Ibu Fitri. Iya Pak. Bu, apa saja sih perubahan yang terjadi di unit Euro 4 Hino untuk tipe Dutro, Bu? Oke, untuk perubahan yang ada pada tipe unit Dutro ini Pak cukup banyak nih Pak ya. Kita lihat dari sisi eksterior aja. Ada cover spion yang sewarna dengan bodi sehingga memberi kesan yang lebih mewah dan juga mencegah pencurian karena sudah menyatu dengan cabin. Terus ada kombinasi desain baru pada headlamp, radiator grill, bumper, dan fog lamp memberikan tampilan yang lebih tangguh. Sedangkan dari sisi interior itu ada desain center cluster elegan yang menambah kenyamanan untuk si driver sendiri. Ada juga didukung dengan blower angin yang memberi kenyamanan dan sirkulasi udara yang lebih baik. Juga ada desain interior elegan, sarung jok yang lebih kesannya mewah, seat beltnya juga berwarna hitam, kombinasi yang sangat apik untuk di unit tersebut. Terus juga ada perubahan warna pada alas kaki driver Pak. Untuk warna dashboard kita juga sudah berubah menjadi warna coklat. Ada juga perubahan warna pada door trim serta termasuk jok tempat driver dan penumpang Pak. Sehingga warna pintu bagian dalam memberi kesan lebih elegan pada unit tersebut Pak. Oke. Jadi Sobat Hino, jangan ragu lagi memilih Hino sebagai armada angkutan bisnis yang dijalankan. Selain daya tahan dan performa unit sudah lebih baik dari sebelumnya, dan kemudahan dalam perawatan juga ketersediaan suku cadang berkualitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada narasumber untuk informasi yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Hino semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, jangan lupa beli Hino lagi. Sampai bertemu di talkshow selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak, Ibu.